Awal tahun 2020, Indonesia dan dunia digemparkan dengan munculnya wabah virus corona atau COVID-19. Perhatian dunia serentak tertuju pada penanganan wabah yang menyerang sistem pernafasan ini. Penularan melalui kontak fisik yang begitu cepat membuat WHO menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Sejarah mencatat, dunia pernah mengalami serangan penyakit menular mematikan pada kurun waktu abad ke-20 Masehi. Salah satu contohnya adalah cacar air. 300 juta orang telah menjadi korban dari keganasan wabah ini. Kurangnya pengetahuan pada bidang kesehatan modern menjadikan penularan wabah ini begitu cepat. Sementara, pada tahun 1847, di wilayah Karisedanan Banyumas, digemparkan dengan penyebaran penyakit tropis menular seperti kolera, tipes, disentri, serta penyakit kulit lainnya. Penyebarannya yang begitu cepat membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda sigap mengambil tindakan, yaitu dengan mendirikan Stovia. Dan inilah video kajian peninggalan sejarah tentang Opleiding van Indische Artsen atau Stovia merupakan sekolah dokter pertama yang ada di Nusantara. Didirikan pada tahun 1891, sekolah ini menampung para pemikirnya untuk menjadi calon-calon dokter menangani wabah yang sedang berlangsung saat ini. Para pekerja perkebunan hingga guru pabrik dari pemerintah tidak lepas dari terjangkaunya wabah tersebut, hingga berdampak pada penurunan produktivitas kinerja. Pemerintah kolonial menyadari diperlukannya produk kesehatan modern dalam jawaban paling efektif adalah mendirikan kelompok dokter Bumi Putra untuk membantu dokter Belanda yang jumlahnya sangat terbatas dan sibuk. Dan dimulailah perjalanan Stovia sebagai tempat pencetakan calon dokter Bumi Putra. Let's go! Gagasan pendirian Stovia dicetuskan oleh Dr. Willem Bosch di Batavia, Semarang, dan Surabaya, sebelum akhirnya dipusatkan ke Batavia dengan nama Sekolah Dokteri Jawa atau School for Inlandse Geneeskundigen. Lantaran tidak hanya orang Jawa yang belajar di sekolah tersebut, pada 1902 dilakukan pergantian nama menjadi Sekolah Dokter Bumi Putra atau School tot Opleiding van Inlandse Artsen, dan 1913 berubah menjadi School tot Opleiding van Indische Artsen atas karena masuknya non-Bumi Putra sebagai pelajar Stovia. Perubahan demi perubahan dilakukan termasuk dalam hal sarana pembelajaran hingga sistem pendidikan. Menurut beberapa sumber, Gedung Stovia sebagai sarana pembelajaran telah mengalami beberapa kali pemindahan. Mengapa perpindahan itu terjadi dan kenapa? Kemana? Ya, jadi awal mulanya Stovia itu dibangun 1901 dan juga merupakan sekolah pertama kedokteran di Hindia Belanda atau di Indonesia gitu. Kemudian 1920 baru pindah ke Salemba dengan bangunan yang sangat luas, sangat besar, juga sangat lengkap fasilitasnya gitu. Karena di sini tuh 01 sampai 1920 sudah nggak bisa menampung jumlah siswa yang banyak, maka dipindahkan ke Salemba gitu, yang menjadi sekarang FKUI Salemba, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia gitu. Semenjak penggunaannya sebagai gedung Stovia, berapa kali terjadi pemugaran dan apa urgensinya? Ya, kalau pemugaran kita sudah terjadi 2 kali ya, sejak zaman Jepang, kemudian sejak zaman Ali Sadikin. Nah, untuk urgensi yang paling terakhir itu zaman Ali Sadikin, tentunya untuk membangkitkan kembali semangat untuk mengkaji atau mempelajari sejarah. Karena bagaimanapun gedung ini menyimpan sejarah yang sangat besar sekali. Karena didirikannya Organisasi Budi Utomo 20 Mei 08 tempat ini. Jadi maunya Pak Ali Sadikin selaku Gubernur DKI pada saat itu kepengen bangun ini jadi momentum ataupun saksi bisu yang bisa membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia gitu. Dapat 23 ruangan, diantaranya ruangan pergerakan nasional,
Ruangan ini menggambarkan perjalanan awal dari jalannya pergerakan nasional di Indonesia, yang dimulai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, Indis Partis, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Ruangan ini menyajikan koleksi antara lain diorama pertemuan Wahidin, Sutomo, dan Suraji, diorama berdirinya Budi Utomo, foto-foto organisasi awal kebangkitan, vandal-vandal, foto-foto organisasi pemuda. Sekarang kita berada di ruang memorial Budi Utomo. Ruangan ini dahulu digunakan sebagai ruangan anatomi. Disinilah Sutomo dengan kawan-kawannya mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 12 Mei 1908. Ruang ini yang sebelumnya disebut sebagai ruang praktik anatomi menjadi tempat paling bersejarah di antara ruang yang lain. Karena di ruangan ini, Sutomo dengan kawan-kawannya mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Koleksi pada ruangan ini antara lain lukisan Wahidin Sudirohusodo, kerangka manusia yang digunakan praktek pelajar Stovia, kursi kuliah Stovia, patung dada pendiri Budi Utomo, foto kegiatan mahasiswa Stovia, lukisan situasi perkumpulan Budi Utomo. Kita berlanjut ke ruangan pergerakan nasional. Di ruangan ini disajikan beberapa organisasi-organisasi yang muncul selama masa pergerakan, seperti organisasi keagamaan yang ada di Muhammadiyah, organisasi politik Indis Partis, dan organisasi kesenian. Organisasi kesenian sendiri, contohnya adalah Yogyakarta. Sekarang kita sudah berada di ruangan para pengurus Budi Utomo. Terdapat 9 orang. Di sini ada Sutomo sebagai ketuanya, ada Muhammad Sulaiman sebagai wakil ketua, dan ada Gondo Suwarno sebagai sekretaris satu. Pelajar Stovia berbagai dari golongan bangsawan yang pandai melukis dan membaca. Mereka diwajibkan tinggal di asrama dengan sistem pendidikan gaya barat. Lamanya pendidikan adalah 2 tahun dan mengalami perpanjangan menjadi 3, 4, 5, hingga 8 tahun. Bahasa dalam pembelajaran adalah bahasa Jawa dan Melayu, hingga kemudian berubah dengan pengantar bahasa Belanda atas kepentingan mempelajari sumber belajar kesehatan. Beberapa tokoh lulusan Stovia diantaranya Dr. Sutomo, memiliki nama asli Subroto, lahir di Nganjuk 1888. Ia masuk ke Stovia pada 1903 dan lulus pada 1911. Selama di Stovia, dia aktif memikirkan nasib bangsa ke depan hingga membuat dirinya hampir dikeluarkan. Kelak, pemikirannya akan memicu tumbuh dan bangkitnya kesadaran nasional. Dr. Wahidin Sudirohusodo menamatkan pendidikannya di Stovia bersamaan dengan Dr. Sutomo. Wahidin merupakan sosok yang dermawan dan dekat dengan rakyat. Dari rakyatlah beliau merasakan penderitaan mereka, hingga gagasan tentang organisasi kebangkitan nasional terwujudkan melalui pendirian Budi Utomo 1908. Waktunya dihabiskan berkeliling Jawa untuk menyebarkan semangat nasionalisme sembari mengumpulkan beasiswa pendidikan. Mari Thomas berasal dari Minahasa dan merupakan perempuan pertama yang bergelar dokter. Sejak kecil, Mari dikenal sebagai anak yang pandai dan bercita-cita menjadi dokter. Cita-citanya menjadi dokter ternyata sampai terhalang karena Stovia hanya menerima pelajar laki-laki. Dan dengan penuh perjuangan serta bantuan Aleta Jacobs, diskriminasi itu akhirnya berhasil ia patahkan hingga lulus Stovia pada 1922. Kedekatannya dengan Anna Warau Karamoy
menjadikan mereka dijuluki si kembar. Karena memang pada waktu itu hanya 2 perempuan saja yang masuk Stovia. Menurut Bapak, bagaimana relevansi nilai-nilai perjuangan masa kebangkitan nasional pada masa kini dan yang akan datang? Oke, masih kebangkitan nasional adalah satu fase penting dalam perjuangan bangsa Indonesia, terutama para pemuda dalam hal ini adalah mahasiswa. Hal ini menandai satu fase baru perjuangan yang kemudian yang awalnya adalah fase perjuangan melalui kekuatan fisik, kemudian bertransformasi menjadi perjuangan melalui organisasi modern. Dan tuntutannya jelas sama, yaitu adalah kemerdekaan, yaitu membebaskan Indonesia dari pengaruh cengkraman kolonialisme. Maka tentu bangkitan nasional itu punya relevansi bagi kehidupan masa kini dan yang akan datang. Apa saja relevansinya? Yang pertama adalah perjuangan mahasiswa Stovia dalam meneguhkan kebangkitan nasional itu punya spirit pembebasan. Membebaskan apa? Membebaskan rakyat dari keterbelakangan, kebodohan, dan juga ketertinggalan. Ini adalah yang kemudian menjadi sebab bagi kemiskinan. Relevansi yang kedua adalah memberikan inspirasi, semangat bagi para pemuda di seluruh Indonesia untuk apa? Untuk melakukan pembaharuan, pemajuan pada peningkatan harkat pendidikan masyarakat. Maka masyarakat mulai tersadarkan untuk bangkit dari ketertinggalan itu melalui apa? Melalui pendidikan. Dan yang ketiga adalah ini adalah satu inspirasi yang kemudian punya jangkauan jangka panjang. Untuk apa? Untuk membawa Indonesia ke arah bangsa yang lebih maju, lebih beradab, dan pendidikan adalah kunci dari semua itu. Dan kalau itu diramu, maka kebangkitan nasional itu punya satu titik tolak, yaitu adalah pendidikan sebagai kunci membangkitkan bangsa dan kemudian memajukan peradaban. Saya kira itu poin penting daripada relevansi kebangkitan nasional bagi konteks masa kini dan masa yang akan datang. Penerjemahannya di dalam hal yang lebih teknis nanti lebih banyak lagi. Bagaimana melalui kebangkitan nasional kita bisa bangkitkan teknologi kita, bangkitkan kebudayaan kita, bangkitkan pendidikan kita, yang muaranya nanti adalah bagi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Stovia sebagai tempat pendidikan barat pertama di Indonesia menyimpan cerita perjuangan menarik di dalamnya. Dari Stovia lah dokter-dokter Bumi Putra bermunculan. Pengabdiannya kepada pribumi adalah salah satu bentuk kemanusiaan sejati. Dari Stovia juga lahir sebuah gagasan kebangkitan nasional yang konsen pada permasalahan persatuan kebangsaan untuk menyongsong kemerdekaan, bersama kesadaran bahwa kita harus menang tentunya. Stovia, sebuah sekolah Belanda yang syarat akan nilai dengan perjuangan bangsa. Relevansinya menjadi perlu sebagai tongkat estafet semangat kepemudaan bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang.